Begini? Ngecat begini 500.000. Terus ada yang minat? Ada yang minat. Bayangkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya, Ria Fatona. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya untuk menyempatkan waktu untuk menonton. Dan hari ini suami saya Yansah akhirnya mau cerita, guys, teman-teman. Akhirnya mau cerita kenapa dia menyukai Tamiya. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah tanya-tanya tuh. Waktu itu juga kan alasannya membuat video project kita ini di gudang ini adalah karena kita pengen tahu alasannya dia kenapa menyukai hobinya sebegininya. Dan hari ini sesuai janjinya, katanya kalau sudah jadi satu mobilnya dia ngecat, dia mau cerita. Mau cerita? Ya, mau bagaimana lagi? Karena udah janji. Udah janji. Jadi kenapa, sayang? Awal mula kenapa bisa menyukai Tamiya? Hobi Tamiya ini kenapa? Awal mula ya. Kalau ditanya dari awal mula itu sebenarnya dari TV. Waktu itu acaranya kalau nggak salah kartun Let's and Go kalau nggak salah ya. Let's and Go. Iya. Nah, Itu tayang sekitar awal 2000-an. 2000 mungkin 2002 atau 2003. oke. Itu kan ceritanya kan tentang mobil-mobil, Hmm. mobil-mobil kecil kayak gitu. Sebenarnya waktu pertama nonton sih kayak nggak terlalu suka, karena itu kan cuma apa sih ini Mobil-mobilan. mobil-mobilan, baru kan cuma nonton di TV. Nah, Itu hari Minggu kalau nggak salah. Tayangnya hari Minggu. Hari Minggu dalam hati saya ngomong begitu, terus hari Seninnya saya sekolah. Itu temanku ada yang bawa ternyata. iya Kak. Iya, ternyata temanku ada yang bawa hari Seninnya. Nah, Dibawa hari Seninnya, terus dia mainan di lapangan basket. Kan waktu itu kita mau olahraga. SD Bukan, baru SMP. SMP di SP4. Oh iya, ada lapangan basket. Makanya Ada- saya heran kok SD. Ada lapangan basket. Dia mainan sama teman-temannya, terus mainan mobil-mobilan loh. Itu terus saya tanya itu apa? Loh ini Tamiya ini. Kan itu kan sebenarnya kalau Tamiya kan itu Tamiya tuh merek mobil, merek pokoknya merek dagang lah. Nah, Kalau keseluruhannya itu kan namanya itu Mini 4WD. Terus dia main saya lihat kok bagus, terus saya dekatin. Ternyata oh ini yang saya nonton di TV kemarin gitu. tapi modelnya sudah kayak begini. Iya, Modelnya sudah model begini. iya sudah Maksudnya sudah sudah pakai remote begitu. nggak ada remote-nya. Itu kan Masih- pakai baterai. Oh, pakai baterai. Sudah dirakit. Oh. Dan saya juga itu nggak tahu ternyata mainan itu harus dirakit dulu, karena saya kira Dia punya juga sudah dirakit. iya sudah dirakit. Tapi maksudnya dulu belinya dia juga rakit dulu. Iya. Beli terus nanti dia rakit Iya, sendiri. terus dirakit sendiri. Saya kira tuh mainan itu nggak dirakit dulu, ternyata harus dirakit. Terus saya tanya, ini kamu beli di mana? Saya bilang, ini beli di pasar ya. Di pasar sudah ada mainan begini kak, karena setahu saya itu saya barusan lihat kartun itu hari Minggu. Karena saya kira itu kan kartun baru, karena itu kayaknya baru tayang tuh kalau nggak salah episode awal. Kok sudah ada di Tiba-tiba sudah ada iya, di kok pasar. sudah ada di pasar Indonesia, maksudnya ternyata anime itu tayangnya tahun Tahu. 90 berapa gitu. Jadi kan dari tahun 90 ke 2000 ini kan udah Iya, lama sudah ya. sudah ada lah. Iya, ternyata sudah Cuman lama. kamunya aja yang nontonnya. Cuma yang di TV Indonesia aja yang baru disiarkan Oh, gitu. oke. Pahamnya waktu udah besar. Kalau Oh. yang awal sih belum. Dari situ tuh saya pegang terus bilang saya belum pinjam nggak? Saya pegang, saya perhatikan, ternyata
Ternyata keren. Bagus. Iya. Desainnya bagus. Desainnya bagus. Kecil. Baru kan ada stiker-stikernya. Jadi kayak udah warna, udah kayak apa? Ya mobilnya bagus lah. Tapi zaman dulu sudah kayak begini. Iya, sudah begitu. Kayak begini sudah ada stiker-stikernya. Iya, sudah. Oh. Ternyata bagus. Nah, sebenarnya awal mulanya tuh sukanya dari situ sih. Oh, mulai suka dari Iya. situ. Terus kan ini kan itu kan dulu, Iya dulu. zaman dulu. Terus kenapa bisa terbawa sampai besar, sampai sudah menikah, hobinya tetap terbawa sampai sekarang? Menyenangkan, detailnya bagus. Kalau menurut saya sih dulu dan sekarang tuh nggak jauh beda sih. Saya ngeliat mainan bukan cuma Tamiya sih, mungkin kayak Gundam, kayak yang robot-robotan itu saya juga tetap suka. Jadi mungkin pada dasarnya ya memang suka mainan. Suka mainan. Iya. Terus tadi saya bilang sebelum kita ngetek, saya bilang melatih fokus lah. Iya. Sebenarnya Tamiya tuh ngerakit Tamiya tuh melatih fokus. Karena harus dirakit, disesuaikan nih komponen-komponennya, ini nama-nama apa? Nama-nama komponen di ini ada gearnya, ada shaftnya, ada dinamo, itu harus dirakit. Sebenarnya kayak apa ya? Menyenangkan lah, iya. Melatih fokus, menyenangkan. Terus melatih kesabaran juga, karena pasti ada bagian yang susah dari Tamiya itu. Iya. Detail-detailnya. Iya, mungkin detailnya. Karena kayak gini ya contohnya. Lihat. Ini kan kelihatan nggak sih? Oh iya, kelihatan. Ini kan kalau yang di box kayak gini kan sudah dicat dari pabrik. Biasanya dicat baru difoto. Tapi kalau aslinya tuh banyak yang polos. Oh, iya. Aslinya. Banyak yang nggak sesuai. Maksudnya gambarnya begini. Iya. Tapi kalau kita beli nanti aslinya isinya? Iya, nanti kadang isinya tuh agak beda. Jadi pasti ada bagian yang harus dicat. Mungkin nggak sesuai dengan box, dengan apa isinya dengan yang di box tuh beda biasanya. Mungkin warnanya birunya begini di box, di dalam mungkin birunya lebih muda, kadang terlalu tua gitu. Terus menginspirasi dari ngecat-ngecatnya? Kalau menginspirasi ini kayak sebenarnya saya ngecat begini juga latihan. Yes, latihan ngecat, latihan belajar ngecat detail yang kecil-kecil. Kayak gini kan detailnya kecil-kecil. Saya tuh kayak pengen apa? Mendorong mendorong diri saya gitu loh. Dari yang detailnya kecil kayak gini aja. Nih yang lagi saya kerjakan sekarang. Ya, ini kan kecil kan? Kecil sekali nih, ini harus dicat ini yang warna silver ini terus ada tulisan-tulisan kecil ini di belakang ini harus dicat. Ini saya ngecat sendiri karena aslinya kan bawahnya stiker dan ini stikernya udah hilang, jadi harus kan dicat. Susah. Iya, makanya itu capek, makanya detailnya terlalu kecil. Saya rasa tuh apa ya, capeknya dengan asiknya tuh lebih besar asiknya daripada capeknya. Mungkin perbandingannya ya capeknya 20, asiknya 80 lah. Asiknya 80. Perbandingannya jauh sampai. Harusnya 50/50. Enggak, kalau 50/50 enggak. Karena walaupun capek, karena ini penasaran sekali kan. Penasaran pengen hasil jadinya tuh bagaimana nanti. Sesuai enggak dengan harapan saya? Oh, ternyata kalau hasilnya sesuai tuh puasnya tuh ada kepuasan tersendiri lah. Oh, ternyata saya bisa kayak gini. Oke, ini kan selain hobi sayang. Ya.
Ini kan selain hobi ya, hobi kan berarti kan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Toh untuk memuaskan kamu punya diri sendiri. Tapi ada nggak kamu pun dari kayak gini tuh kamu punya impian, punya target dari selama ini belajar main-main ini, terus punya kayak kedepannya tuh mau bagaimana untuk hobi kamu ini tuh, begitu nggak? Menjadi lebih besar, menjadi Ya. lebih bermanfaat, lebih berguna tuh ada nggak? Ada sih. Sebenarnya kalau dari pertama ngecat kayak gini, mungkin nanti kedepannya saya bisa ngecat motor, Hmm. mungkin ngecat helm, Hmm. dan Oh jadi ini kan kecil-kecil. iya yang kecil-kecil, Jadi mungkin kedepannya besar, yang bisa besar ya. ngecat motor, Motor kah, mobil kah? Terus sayang ini kan mainan. Nah, sayang malu nggak punya hobi yang kayak begini sebenarnya. Enggak sih. Kalau Sebenarnya dibilang sabar. Kalau dibilang orang kamu sudah umur sekarang berapa? sekarang 35. 35 dan masih suka 35, mainan. Kamu masih punya suka mainan hobi Tamiya ini bagaimana? Ya menurut saya sih. Kadang sabar ya guys ya. Kadang bapak saja sama mama sampai ngomel-ngomel. Iya, benar. Orang tua aku saya sampai bilang gini, kamu udah besar masih Masih suka mainan begituan. Itu bagaimana kamu menjelaskan untuk sesuatu yang hobi kamu ini? Menurut saya sih itu nggak apa-apa sih. Ya apa sih? Iya. Karena yang namanya hobi itu kan sesuatu yang kita suka ya. Itu kayak sekalipun kayak kita mau menghindari itu tetap barang yang kita suka. Terus tadi kan kamu bilang apa namanya, supaya kamu memberitahukan kepada semua orang bahwa untuk tidak malu mempunyai hobi, Iya. bagaimanapun bentuk hobinya, seperti apa, walaupun orang tuh menganggap hobi kita itu kurang apa sih begitu. Nah, Ya kalau untuk itu sih sebenarnya saya pengen bilang ke orang-orang yang di luar sana ya, tetap penonton yang nonton khususnya, itu kan apa ya, coba. janganlah malu sama hobi kita sendiri. Apalagi kayak hobi-hobi yang positif ini kan, hobi yang positif kan cuma kita suka mainan, terus kita nggak ngabisin uang ke sesuatu yang merugikan gitu. Yang penting kan ya mungkin yang dibilang bahagia sederhana tuh ya kayak gini udah. Kita beli mainan, bisa ngerakit, bisa ngecat, ya sudah, seneng itu aja. Jangan pedulikan orang yang bilang ini hobimu begini, hobimu begini merugikan, jangan pedulikan. Tetap jalani hobimu seperti biasanya. Sampai hobi itu sampai hobi itu membanggakan, menjadi suatu kebanggaan. Menjadi kebanggaan kita sendiri, dan mungkin juga hobi itu bisa menghasilkan cuan. Kenapa bisa bilang begitu ya guys? Jadi teman-teman, jadi itu begini, apa namanya, kan ngecat ini kan detailnya kecil-kecil. Jadi tujuannya salah satu selain hobi ini kan buat dia belajar ngecat dari yang kecil-kecil. Jadi mungkin salah satu tujuan dan dia punya impian adalah mungkin suatu hari nanti bisa kayak ngecat motor, bisa desain motor yang pakai stiker atau apalah seperti itu. Mungkin suatu Bukan hari pakai stiker, nggak pakai stiker. apa? Pakai cat. Oh, pakai cat. Kalau stiker kan bisa pudar, Jadi baru nimbul. begitu. Iya. Kan mendingan kalau punya motor yang mau di Modif. airbrush. Oh iya, namanya kan airbrush. Pakai cat aja, jangan pakai stiker. Kalau pakai cat kan lebih awet. Kita juga bisa nentuin desain, warna, segala macam bisa ditentuin sendiri. Oh begitu. Jadi saya punya bayangan, ada bayangan pengen ke situ juga. Oh, jadi setiap kerjakan ini sebagai kayak latihan. Iya, sebagai latihan. Ini kan intens, sering kalau misalnya saya nggak ada kerjaan, saya nggak ada lagi nganggur di rumah, pasti saya melakukan hobi-hobinya saya kan. Nah, itu saya ada dapat pelajaran nggak dari setiap hari, oh
cara ngechat yang benar begini, oh chat yang bagus begini, mungkin begitu nggak? Ada Banyak. banyak. Pokoknya dari awal pertama saya ngechat sampai sekarang itu pelajaran yang saya itu banyak sekali. Karena kan ya katanya guru terbaik itu ya dari kesalahan kita sendiri. Ya. Iya. Jadi dari kita salah. Yang penting kita mau berusaha pasti nanti akhirnya kita bisa nemukan yang benar tuh yang mana. Terus ini cara yang lebih cepat bagaimana untuk ngechatnya, pasti bisa. Terus sayang ada lagi. Ini kan sebelumnya saya juga perlu tahu teman-teman semua kalau saya sebelumnya sudah pernah bikin YouTube ya. Oh iya. Ya. Pernah. Sayang kan sebelumnya sudah punya YouTube, tapi berhenti. Saya juga baru tahu tadi saya lihat YouTube-nya. Dan subscribe-nya lumayan ketimbang saya yang baru. Terus Itu. yang nonton juga ribuan. Sudah ribuan yang nonton. Nggak lumayan sih termasuk. Kenapa? Ya karena itu udah berapa tahun yang lalu. 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Oh, iya. Yang nonton sudah ribuan. Terus itu kontennya mengenai Tamiya. Dan saya lihat di situ komen-komennya juga rata-rata mereka ada beberapa yang penasaran, ada yang kayak tertarik kenapa bikin arenanya, terus Tamiyanya, terus kenapa berhenti. Ya. Sebenarnya waktu itu tuh awal-awalnya tuh kayak yang ini kayak kita karena materi sudah ada waktu itu udah beberapa Tamiya yang sudah dibeli terus mau direview kan. Tapi kayak gini. Hari ini kayak saya malas sekali. Jadi tunggu besok. Besoknya lagi aduh malas lagi. Tunggu besok lagi malas sampai 4 tahun ini. Masih tetap malas. Berarti malasnya sampai 4 tahun. Malasnya sampai 4 tahun. Aduh. Berarti kan kendalanya cuma malas. Sebenarnya malas aja sih waktu itu. Oh, oke. Tapi ada niatan kembali nggak buat dilanjutkan itu videonya? Soalnya lumayan loh. Iya, sebenarnya kan sudah ada ribuan yang nonton masalahnya. Ini saya ngecat kayak gini juga kan untuk materi YouTube juga. Nanti tuh rencananya kan kayak mau beli Tamiya tapi yang murah-murah aja, bukan Tamiya sih, mungkin replika Tamiya karena Tamiya sendiri tuh harganya sudah mahal, mungkin kisaran 150 ke atas. Wow. Mungkin beli yang replikanya aja yang harga 30 atau 50. Jadi rencananya kan mau dicat ya. Untuk tanpa dekal gitu rencananya. Untuk bahan konten. Iya, untuk bahan konten. Sekalian untuk koleksi. Terus sayang, saya mau tahu, mungkin juga teman-teman juga mau tahu, kenapa mobil Tamiya itu mahal? Yang asli kenapa bisa mahal? Saya juga nggak tahu ya, mungkin memang dari sananya sudah mahal. Karena dari toko resmi yang di Indonesia saja itu harganya itu memang sudah yang paling murah itu 150. Yang paling murah 150? Iya, yang paling murah. Yang 150. asli? Iya. Yang Tamiya ya, bukan yang replika. Kalau yang replika kan bisa setengahnya, hampir setengahnya. Oke. Terus menurut sayang, komunitas Tamiya di Papua sini, khususnya Manokwari sini itu kayaknya belum ada. Nggak ada kayaknya. Malah nggak ada. Kayaknya nggak ada. Tapi kalau di luar sana, kalau di kota besar mungkin kayak Jakarta, yang kota-kota besar ya. Di Jawa gitu. Mungkin masih banyak. Karena grupnya pun ada. Grup Tamiya. Iya, grup Tamiya. Tapi grup di Facebook ya, bukan di kayak WA kayak gitu, grup Facebook. Dan menurut sayang nih,
orang-orang yang di apa namanya di luar sana yang mereka ada komunitas, terus saya lihat juga di YouTube tuh banyak mereka juga koleksi Tamiya. Itu tuh menurut saya itu mereka juga hanya sekadar hobi kah atau Kayaknya sih ada bisnis di dalamnya kah atau ada bagaimana? bisnis di dalamnya juga. Ada hobi, ada bisnis. Karena dari mungkin ada temanku yang di Facebook kan, dia juga ngecat kayak gini kan, jasa-jasa ngeripen kayak gini. Ini per body kayak gini bisa ratusan ribu. Karena waktu itu saya tanya itu 500.000. Maksudnya dia ngecat begini? Ngecat begini 500.000. Terus ada yang minat? Ada yang minat. Bayangkan. Makanya kan saya juga kan agak tertarik lah. Karena selain ini hobi ya. Iya, karena hobi. Dan ya semoga saja dari hobi bisa menghasilkan uang, kan itu menyenangkan. ya. Hobi menghasilkan uang. Waduh. Bagaimana coba? Double kan? Ngerjain hobi dapat uang. Itu soal Tamiya. Ya. Jadi itu alasannya begitu, teman-teman. Alasannya tuh bermula dari waktu SMP itu ketemu teman itu, terus dia mulai mencintai, jatuh cinta dengan body Tamiya ini, terus berlanjutlah sampai sekarang ini. Dan dari mencintai hobi ini, sayang suami saya ini memiliki impian, mulai timbullah cita-cita. Dia melihat ada peluang di dalam sini dan dia belajar lah. Jadi itulah alasan saya kenapa saya mendukung, karena ya oke, nggak apa-apa. Iya. Mendukung nggak? Atau menurut saya kurang mendukung. Ya mendukung sih sekarang. Kalau yang dulu kayaknya enggak. Kenapa? Karena waktu itu saya mau bilang, bolehkah saya beli Tamiya untuk beli Tamiya satu bulan untuk konten. Terus dia bilang apa? Enggak. Untuk apa? Gitu. Untuk apa sih? Itu loh, mobil udah banyak. Untuk apa? Iya. Jadi kenapa begitu? Jadi karena saya pikir kan ngapain ya, dulu saya kan belum tahu ngapain koleksi mainan banyak-banyak begini dikoleksi di kamar tuh sudah satu lemari kayaknya, teman-teman. Terus dia masih izin lagi ke saya untuk beli setiap bulan satu. Untuk apa? Saya tidak mengerti. Waktu itu juga kurang paham, dia cuma bilang mau bikin YouTube, tapi saya juga masih belum ngeh YouTube-nya. Terus dia tidak banyak cerita tentang perkembangan YouTube-nya, jadi ya saya juga kurang setuju, karena menurut saya itu sia-sia. Tapi setelah belakangan ini mulai ngobrol sama dia, saya tahu tujuannya dia, saya tahu kedepannya dia mau bagaimana dengan dia punya hobi ini. Ya jadi sekarang saya setuju seperti begitu. Terus sayang, selain Tamiya, saya punya hobi apa kan? Hobi pokoknya kayaknya yang berhubungan dengan mainan kayaknya saya suka. Bahkan semua mainan suka? Ya mungkin. Karena mungkin nanti juga bakal ngecat Gundam juga. Gundam itu mahal loh. Iya, Gundam juga kan ada yang replika. Kalau Gundam memang mahal aslinya. Yang Bandai itu kan. Itu saya sedikit tahu soal Gundam 200-300. Iya, saya pernah yang replika mungkin 100 ribuan bisa dapat. Saya pernah punya bos itu juga dia koleksi Gundam, dan itu harganya Masya Allah. Jadi saya tahu Gundam itu lebih, oh my god, itu harganya lebih kurang mengerti. Tapi itu lebih asik sebenarnya sih Gundam. Oh, maksudnya katanya orang sih lebih asik itu, maksudnya kayak kamu jangan per part tuh harus dirakit satu persatu. Kayaknya lebih asik. Iya, mungkin nanti mau nyoba. Next. Beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin. Selama ada budget aman kan? Selama ada budget, cuan mengalir dengan baik, itu semua bisa diatur. Kalau untuk mainan itu hobinya. Iya. Seperti begitu. Oke.
Kayaknya masih ada, saya masih mau ada yang cerita. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi tetap mau lanjutkan project Tamianya ini. Iya. Oke. Seperti itu teman-teman, kita sudah mendengar cerita, ya walaupun sedikit sih, dan nggak apa-apa karena kayaknya kita nggak bisa lanjut video lama-lama. Cukup sekian dari kita berdua. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dulu buat yang punya hobi, Ya. yang lagi kayak saya pemula YouTube kayak saya ini. Ada pesan buat saya, sayang? Kalau untuk yang pemula, apapun kontennya, kalau pengen sukses, kuncinya cuma satu, konsisten. Itu aja. Oke. Konsisten tuh yang susah. Konsisten ya guys. Kalau untuk yang punya hobi, lakukan hobimu. Jangan malu sama omongan orang. Jangan dengar apa kata orang. Yang penting hobimu bisa membuat kamu senang. Selama positif, jalani saja. Iya, oke. Oke deh. Sampai di sini dulu teman-teman. Bincang-bincang saya dan suami saya hari ini. Next nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi, nggak tahu apa. Tapi yang pasti ini soal Tamiya kan kemarin kan bilang mau tagih part 2-nya, alasannya. Jadi saya tagih-tagih terus sampailah terjadi video hari ini. Dan terima kasih, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendukung video-video saya selanjutnya dan agar kalian tidak ketinggalan video-video kami. Oke, cukup sekian, bye. Assalamualaikum.